Pada saat itu, perlu mengundang Tuan untuk turun, Xiao Yan mungkin bisa dibunuh, dan kemudian mereka benar-benar kehilangan nilai guna. Kehilangan nilai sama saja dengan kehancuran. 10 Raja Roh teratas percaya bahwa begitu Tuan benar-benar datang dan membunuh Xiao Yan sendiri, akhir mereka akan sama dengan Xiao Yan, dan mereka akan dilenyapkan oleh Tuan. Pada saat yang sama, ketika Tianxun dan Ning Yu dari Tian Renfu hendak meninggalkan Sengxi, Xiao Yan keluar dari balai penjara guntur. Tapi saat ini, kelopak mata Xiao Yan sedikit berkedut, dan dia mendapat beberapa kenangan dari Kui Jun. Tianxun dan Ning Yu pergi ke situs kuno keabadian dan setan dengan tergesa-gesa, mencari kesempatan untuk menerobos keabadian para dewa. Karena jaraknya yang jauh, dan karena Xiao Yan belum sepenuhnya menangkap ingatan yang dia dapatkan agak berbintik-bintik, tapi dia masih bisa mengetahui isinya secara kasar, dan mengetahui ini sebenarnya sudah cukup. Awalnya, saya berpikir untuk pergi ke dunia pegunungan dan lautan terlebih dahulu, tetapi karena kalian berdua terpisah, kami hanya dapat membiarkan Anda pergi tanpa kembali. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, selama Tianxun dan Ning Yao tidak menerobos ke dewa yang mengetahui keabadian, maka dengan tingkat pertumbuhan saat ini dan akumulasi tanah utara ekstrim, Xiao Yan tidak akan takut pada keduanya. Karena merekalah Xiao Yan telah membuat pilihan di dalam hatinya, dia dapat memilih cincin tanpa tulang atau dunia pegunungan dan lautan. Namun, Xiao Yan tiba-tiba memilih perhentian pertama saat ini, yaitu pergi ke alam kuno abadi dan setan. Jika dia bisa pergi ke sana dan membiarkan istana surgawi kehilangan 2 Raja Roh, itu akan menjadi yang terbaik. Sebelum pergi, Xiao Yan sekali lagi menepuk Gouyan, dan meminta bawahannya untuk membuat formasi secara halus, kemudian mengurangi peradangan, dan kemudian menuangkan sumber daya agung ke dalam formasi, menciptakan peluang dan keberuntungan. Dengan sumber daya yang begitu agung, ditambah dengan alam dewa kuno, sudah ada kumpulan para jenius, dan orang yang lebih kuat akan muncul seperti ledakan. Dibandingkan dengan Liga Dewa, Xiao Yan membiarkan Gouyan membuat lebih banyak ilusi kultivasi di alam dewa kuno, tetapi Gouyan kelelahan dan akhirnya menyatakan serangan. Tetapi pada saat ini, di ruang yang awalnya kosong dan luas, melihat sekeliling, ada banyak lingkaran cahaya, dan beberapa orang yang peka terhadap fluktuasi vitalitas dengan cepat menyadari keanehan tersebut. Xiao Yan tidak perlu membuat publisitas apapun. Sejumlah besar tokoh dari alam dewa kuno berkumpul dari segala arah, bergegas ke ilusi ini seperti segerombolan. Sosok ratu datang ke sisi Xiao Yan di beberapa titik, dengan matanya yang indah memandang ke kejauhan, senyum puas muncul di wajahnya. Sepertinya Anda sudah mulai terbentuk sebagai ibu dan anak yang menghargai kecerdasan. Selain kekuatan Anda sendiri, memupuk lebih banyak kekuatan juga merupakan kuncinya. Dengan sumber daya yang begitu agung, tidak butuh waktu lama bagi orang yang lebih kuat untuk muncul di dunia dewa kuno, dan kemudian mereka semua akan menjadi salah satu kekuatan utama melawan Taixu. Ratu berkata perlahan. Hari ini dia mengenakan jubah putih yang sederhana dan elegan, dengan benang emas putih masih menempel di jubahnya, tubuh naga disulam sederhana, dan jepit rambut emas diletakkan di belakang kepalanya. Senyumnya cukup manis. Ratu memuji keberadaan sumber daya, yang awalnya saya lakukan untuk menciptakan orang yang lebih kuat, tetapi sudah lama diatur oleh Tuan. Tuan adalah penunggangnya, dan kami hanyalah salah satu dari bidang, dan kami hanya mengikuti tren. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan tidak pernah menolak pengaturan yang mulia, karena semuanya untuk sensi, bagaimana dengan bidak catur? Sepertinya benar, tetapi pernahkah Anda memikirkannya, sebenarnya Anda juga telah menjadi pemain catur tanpa menyadarinya. Omong-omong, kami juga salah satu bidakmu, bukan? Sang ratu menyaksikan mulut Xiao Yan perlahan terangkat, matanya yang indah manis, tetapi mengandung makna yang dalam. Xiao Yan tertegun sejenak, dia mengerti apa yang dikatakan ratu. Ketika dia sadar, sepertinya, seperti yang dikatakan ratu, dia tidak pernah bisa membuat banyak rencana, seperti aliansi dewa pertarungan dan alam dewa kuno.
Keberuntungan baik yang ditinggalkan oleh Xiao Yan sepertinya untuk membantu orang lain menjadi lebih kuat, tetapi sebenarnya itu juga untuk masa depan. Melihat situasi keseluruhan, tampaknya Yang Mulia mengatur semua ini untuk Xiao Yan, tapi yang ada tetaplah Xiao Yan sendiri. Ayo, kita harus pergi. Xiao Yan mengatakan bahwa dia awalnya ingin mengatur lebih banyak sumber daya untuk menciptakan ilusi, tetapi serangan Gou Yan menunjukkan bahwa dia telah mencapai batasnya. Xiao Yan tidak terus menyuruh Gou Yan, dan tempat ini cukup megah. Bahteranya sudah siap. Ratu mengangguk, dan senyum di wajahnya membuat Xiao Yan sedikit ragu. Melihat Ratu, Xiao Yan sepertinya melihat permaisuri yang telah berjalan bersamanya dan menunjukkan senyum yang begitu manis. Segera membuat Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata Suanyin, dan firasat buruk muncul di hati Xiao Yan. Ketika dia datang ke bahtera yang disiapkan oleh Ratu, Xiao Yan berhenti. Bukankah ini pemberani? Apakah itu penampilan atau struktur keseluruhannya, dapat dikatakan persis sama dengan Intrepid. Pengerjaan dan bahan dreadnought Anda sangat berbeda, jadi orang membuat bahtera yang persis sama ini sesuai dengan penampilan dreadnought. Saya pikir Anda adalah orang yang bernostalgia, mungkin Anda akan lebih santai di lingkungan yang akrab. Sang Ratu memandang Xiao Yan dan berkata perlahan. Saat ini, dia tidak memiliki aura apapun, dia patuh dan bahkan memancarkan kelembutan dan kebajikan seperti Suner. Itu benar, Xiao Yan berhenti. Tingkat kepedulian Ratu berada di luar imajinasi Xiao Yan. Karena itu, ayo pergi. Pergi langsung ke kehampaan ujung utara Laut Barat dan pindahkan formasi teleportasi yang diatur oleh para dewa kuno, dan akan memakan waktu hingga 50 tahun untuk mencapai ujung utara. Ratu segera berkata. Kelopak mata Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata, Nanling Void tempat alam dewa kuno berada, meski bukan yang terjauh dari Void Laut Barat, jarak ke ujung utara tak terbayangkan. Hanya 50 tahun, menurut kesadaran Xiao Yan, kali ini sudah sangat singkat dan sangat singkat. Bisakah itu dicapai dalam 50 tahun? Pengetahuan itu luar biasa. Xiao Yan memuji. Permaisuri sudah mulai mengendalikan bahtera saat ini, dan meninggalkan alam dewa kuno. Dalam sekejap mata, Xiao Yan melihat kilatan cahaya di depan matanya, dan dia berada dalam kegelapan di lautan kehampaan, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan ke dunia lain dalam sekejap. Ketika Xiao Yan melihat sekeliling dengan bingung, dia bisa mencium aroma teh. Ratu duduk di beberapa titik dan sedang membuat teh untuk Xiao Yan. Tekniknya jauh lebih mahir daripada sebelumnya. Alasan kenapa bisa begitu cepat adalah karena semakin cepat formasi bergerak yang diatur terlebih dahulu, semakin banyak energi yang dikonsumsinya. Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Alam dewa kuno masih dapat membayar konsumsi semacam ini untuk Anda. Tubuh selir kelas 1 baru saja menuangkan teh ke dalam cangkir untuk Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan sedikit kaku, dan Ratu sedikit tersenyum saat melihat penampilan Xiao Yan. Dari penampilanmu, wanita itu pasti telah melakukan sesuatu padamu yang tidak kau inginkan. Karena itu, saya ingin tahu mengapa Anda begitu menyayangi sosoknya. Dan Anda pikir Anda tidak bisa kalah dari siapapun. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat melihat perbandingan etiket. Sang Ratu